Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Malah hari ini kita patut bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Yesus Kristus juru selamat dunia. Ini bukan saya yang menyampaikan bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia, tetapi malaikat Gabriel sendiri yang menyampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Allah hari ini bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia. Hal ini sangat jelas ketika berita kabar kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Malaikat sendiri berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Yesus Kristus juru selamat dunia bukan kata siapa-siapa. Yesus Kristus juru selamat dunia bukan kata seorang pendeta, bukan kata seorang tokoh apapun juga. Tapi Yesus Kristus juru selamat dunia itu kata malaikat. Dan saya percaya ketika malaikat berkata dan pasti itu yang betul. Karena tidak mungkin malaikat itu berdusta, berbohong. Karena apa yang dia sampaikan adalah apa yang Tuhan sampaikan. Karena itu dia berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Namanya juru selamat itu gabungan dari dua kata, juru dan selamat. Juru artinya ahli ataupun pakar, selamat artinya ya selamat. Jadi juru selamat artinya ahli menyelamatkan. Kalau dia juru mudi artinya ahli mengemudi, kalau dia juru rawat artinya ahli merawat. Kalau Yesus disebut sebagai juru selamat, artinya dia ahli dalam menyelamatkan. Dan itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala-gembala dan juga disampaikan kepada saudara dan saya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, bahwa Yesus Kristus adalah ahli dalam menyelamatkan. Saya percaya ketika bicara selamat, bicara keselamatan bisa memiliki dua pengertian, baik keselamatan yang bersifat kekinian maupun keselamatan yang bersifat keakanan. Keselamatan yang bersifat kekinian kalau kita kuat, sehat, kita masih bernafas, kita terhindar dari segala bencana, itu sesungguhnya adalah keselamatan yang bersifat kekinian. Tapi juga ada keselamatan yang bersifat keakanan atau keselamatan yang bersifat eskatologis, yaitu memperoleh surga, masuk Yerusalem baru, masuk Firdaus. Itu artinya kita memperoleh keselamatan yang bersifat keakanan atau keselamatan yang bersifat eskatologis. Ada dua hal penting dalam kita memahami Yesus Kristus juru selamat dunia. Yang pertama, untuk siapakah Yesus Kristus menjadi juru selamat? Kalau kita lihat dalam ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini kesukaan untuk seluruh bangsa. Bukan hanya orang yang beragama Kristen. Bukan hanya kepada orang Israel. Bukan.
Tapi malaikat berkata kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu berarti bahwa untuk siapakah Yesus Kristus menjadi juru selamat? Yaitu untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia. Jadi keselamatan yang bersifat kekinian dan eskatologis itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Makanya dia ahli dalam menyelamatkan ketika dia lahir di kota Betlehem dan akhirnya berkolaborasi dengan Bukit Golgota. Itu satu benang merah, satu paket dari karya penyelamatan Allah bagi seluruh dunia. Bukannya hanya bagi umat Israel, bukan hanya bagi orang yang beragama Kristen, tapi untuk seluruh bangsa, untuk semua umat manusia. Karya penyelamatan Allah itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, untuk suku-suku tertentu, bangsa-bangsa tertentu, tetapi karya penyelamatan Allah ini bagi semua ciptaannya yang ada di atas muka bumi ini, atau untuk seluruh bangsa. Jadi salah kalau mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya datang untuk orang Israel. Salah. Salah juga kalau mengatakan bahwa karya penyelamatan itu hanya berlaku bagi kita yang beragama Kristen. Itu salah. Yang betul adalah karya penyelamatan dari ahlinya yang menyelamatkan itu untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia. Penyelamatan Allah bagi semua ciptaannya, yaitu seluruh umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Hal yang kedua yang perlu kita pahami ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia, bagaimana cara supaya kita mengalami keselamatan itu. Kalau Yesus itu ahli dalam menyelamatkan dan kelahirannya di di kota Betlehem dan akhirnya berpuncak di Bukit Golgota, suatu rangkaian dari karya penyelamatan Allah itu bagi kita. Pertanyaannya adalah gimana supaya saya mengalami karya penyelamatan dari Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia itu, yang adalah ahli dalam menyelamatkan itu. Gimana caranya? Jangan sampai kita memperingati Natal, memperingati kelahirannya, memperingati akan karya penyelamatannya, sementara kita sendiri tidak mengalami karya keselamatan itu. Jangan sampai kita bangga kelahirannya, kita bangga dengan kematiannya di Bukit Golgota, tetapi persoalannya adalah justru kita sendiri yang tidak mengalami karya keselamatan itu. Karena itu sangat penting ketika kita bertanya bagaimana caranya supaya kita mengalami keselamatan itu. Saya berpikir sangat jelas dari firman Allah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan di situ, setiap orang yang percaya kepadanya akibatnya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa artinya tidak mengalami penghukuman di neraka, memperoleh hidup yang kekal, sama artinya dengan memperoleh keselamatan itu, atau dengan kata lain masuk surga, masuk Yerusalem baru, masuk Firdaus. Itulah syarat kita bisa mengalami karya penyelamatan itu. Kalau kita bicara percaya, kita bicara iman, maka sesungguhnya kita bicara bahwa kita menyadari bahwa saya manusia berdosa, kita kotor, kita najis, kita durhaka di mata Tuhan, dan kita mau bertobat dari dosa kita. Dan kita percaya yang Kristus yang lahir di Betlehem sampai mati di Bukit Golgota datang untuk menyelamatkan kita, dan kita beriman kepada Dia, maka sesungguhnya kita sudah mengalami karya penyelamatan Allah itu. Jadi syarat kita masuk surga, syarat kita memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia, kita sadar bahwa kita berdosa dan kita percaya kepada Dia, maka kita memperoleh keselamatan. Itulah caranya masuk surga, itulah caranya memperoleh keselamatan. Kalau kita sudah percaya beriman kepada Dia, maka kita calon penghuni surga. Karena kita calon penghuni surga, maka kita harus taat, kita harus berbuat baik, kita harus berbuat amal sebagai syukur kita bahwa kita sudah jadi calon penghuni surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini
yang mengajar kami, mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia. Yesus Kristus ahli dalam menyelamatkan kami, baik keselamatan di dunia ini maupun keselamatan di surga, di Yerusalem baru. Karena itu mari tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, bukan hanya bagi orang yang beragama Kristen, bukan hanya bagi suatu bangsa tertentu, suku tertentu, tetapi bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia. Dan Tuhan tolong kami supaya kami mengalami karya keselamatan itu dengan cara kami bertobat dari dosa kami dan percaya Kristus yang lahir di Bethlehem, mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa kami. Maka saat itulah kami mengalami memperoleh keselamatan. Rohmu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.